Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Pradana Saputra dari kelas R3K dengan NPM 202014500974. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan tema memotret konsep kurikulum paradigma baru. Baik, sebelum memasuki tema kita kali ini, pasti semuanya sudah banyak yang tahu dari sekian kalinya banyak perubahan atau pergantian pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Di antaranya ada kurikulum 1964, kurikulum 1975, kurikulum 1994, kurikulum 2004, atau yang lebih kita kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan yang lainnya, terakhir kurikulum yang digunakan dan berlaku sampai sekarang adalah kurikulum 2013 atau yang lebih populer dengan sebutan K13. Tetapi untuk tahun ajaran yang akan datang, yaitu mulai tahun ajaran 2021 sampai 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan kurikulum baru, yaitu kurikulum paradigma baru. Apa sih kurikulum paradigma baru itu? Mari kita bahas. Kurikulum paradigma baru ini yang pertama itu sebagai penyempurna dari kurikulum KTSP 2013. Terus kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada implementasi kurikulum paradigma baru pada sekolah penggerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukan nomor 028-H-KU-2021 dan 029-H-KU-2021 tentang penerapan capaian pembelajaran pada sekolah penggerak SD, SMP, SMK dan SMA. Pada akhirnya nanti direncanakan akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian pada kurikulum paradigma baru ini kita mengenal istilah capaian pembelajaran atau CP itu. CP CP capaian pembelajaran merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah atau telah ditetapkan itu. Selanjutnya ada struktur kurikulum paradigma baru. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas. Yang kedua ada kegiatan proyek yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan apa saja sih yang terjadi itu dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum paradigma baru. Yang pertama ada perubahan pada sisi jam pelajarannya, yaitu jumlah jam pelajaran pada setiap jenjang sama dengan yang berlaku pada kurikulum 2013. Sekitar 20% sampai 30% dari jam pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Akan tetapi, kurikulum paradigma baru ini tidak menetapkan jam pelajarannya per minggu seperti yang selama ini berlaku di mana kurikulum 2013.
Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan ialah per tahun. Dengan maksud demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu pelaksanaan pelajaran. Satu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, tetapi diajarkan pada semester berikutnya atau sebaliknya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA di kelas 7 boleh diajarkan pada semester ganjil dan tidak diajarkan lagi pada semester genap. Sebaliknya, mata pelajaran IPA di kelas 7 hanya diajarkan pada semester ganjil. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya dipenuhi, hal ini dibenarkan. Lalu perubahan lain yang terjadi pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13 terdapat pada mata pelajarannya. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial pada sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, kalau selama ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan terpisah di kelas tinggi, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau disingkat IPAS. Lalu kemudian ada pada pelaksanaan proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013, proses pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Tetapi pada kurikulum paradigma baru dapat dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Dan yang terakhir ada mengembalikan mata pelajaran TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi menjadi Informatika. Karena yang kita tahu sebelumnya pada kurikulum 2013 mata pelajaran Teknik Informasi dan Komunikasi ini sempat ditiadakan. Tetapi pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Dan untuk sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang atau memiliki skill informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.